Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fiddin, azanallahu jami'an. Para asatidah dan ustadzat, para santri, santriwan, santriwati, para wali santri, dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka berarti kita sudah mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah, yang tentunya ketika kita mengakuinya itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawab yang harus kita berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka menyebutkan bahwa konsekuensi syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu yang pertama tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau beritakan, sekalipun berita-berita itu mungkin tidak masuk akal, maka tetap kita percayai, kita benarkan apa yang beliau beritakan. Lalu yang kedua, wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, yang insya Allah apa yang beliau perintahkan itu adalah demi kebaikan, demi kemaslahatan untuk kita. Lalu yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Serta yang keempat, wa an la yu'badallah illa bima syara', dan agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini adalah konsekuensi tanggung jawab kita ketika kita sudah mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Intinya kita itu harus ittiba, yaitu kita harus menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, sebagai teladan kita. Lalu pertanyaannya, mengapa kita jadikan beliau sebagai uswah kita? Maka salah satu jawaban, salah satu alasan mengapa kita itu harus menjadikan beliau sebagai uswah kita, yang kita harus ittiba kepada beliau, salah satunya adalah karena kasih sayang beliau, rahmatnya beliau kepada umat ini, kepada kita itu sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri, yaitu bangsa manusia, yang rasul itu azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya apa yang membuat kalian menderita, terasa berat baginya penderitaan kalian. Harisun alaikum, yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, serta bil mu'minina raufur rahim, dia sangat penyayang dan juga belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam ayat ini. Ada 5 sifat yang karenanya pantas beliau seorang yang memiliki kasih sayang yang besar.
Beliau berasal dari bangsa kita yang pertama, yaitu dari bangsa manusia, sehingga karena beliau dari bangsa manusia mengetahui keadaan kita yang sama-sama manusia, sehingga kita pun bisa mencontoh apa yang beliau lakukan karena sama-sama manusia. Kemudian azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan kalian. Kalau ada hal-hal yang memberatkan umat ini, maka beliau pun akan merasa keberatan. Kemudian harisun alaikum, Nabi itu sangat bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Kebaikan-kebaikan apapun beliau ingin terangkan kepada kalian. Serta bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, rauf, punya rasa belas kasihan. Serta rahimun, punya kasih sayang yang besar. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau itu sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang untuk semesta alam. Kata Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ialah rahmat bagi seluruh manusia, baik untuk orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir juga mendapatkan rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Nabi, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang kafir, maka mereka juga masih merasakan kasih sayangnya Nabi. Kenapa? Karena mereka itu terhindar dari azab, dari siksaan. Karena Nabi SAW itu tidak ingin umatnya atau manusia ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sendiri mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka manusia ketika engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta oleh sebagian sahabat agar mendoakan kebinasaan, mendoakan kehancuran bagi orang-orang musyrik. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mau. Beliau mengatakan, "Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmah." Sesungguhnya aku, kata Nabi, itu tidak diutus sebagai la'anan, orang yang suka melaknat. Wa innama bu'istu rahmah, akan tetapi aku diutus ini rahmatan, sebagai rahmat yang membawa kasih sayang. Maka pada kesempatan yang baik ini kita ingin mencoba menggali, mengkaji apa bukti rahmatnya Nabi, apa bukti kasih sayangnya beliau kepada umat ini. Maka ternyata kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, baik di dunia maupun di alam kubur maupun nanti di akhirat, yang kita ingin tunjukkan satu persatu dari tiga bukti ini. Bukti yang pertama di dunia, bahwa Nabi SAW itu punya rasa sayang yang begitu besar kepada umat ini, yaitu di dunia ini pada syariat-syariat yang beliau bawa. Artinya syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat ini dasarnya adalah rasa sayang. Karena Allah Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali menurut kemampuannya. Berarti tidak ada dalam syariat Islam ini yang dibawa oleh Nabi yang sifatnya menyulitkan, yang sifatnya memberatkan. Itu tidak ada. Lalu mungkin barangkali orang ada yang bertanya, kalau sekarang syariat itu tidak memberatkan, lah buat apa sih sholat? Buat apa puasa? Nggak usah ada puasa lah, nggak usah ada sholat. Perhatikan, yang namanya sholat itu tetap menjadi syariat karena itu kebutuhan kita. Jadi kita itu butuh sholat. Kenapa? Karena kita itu masih butuh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula zakat, kita masih ingin berhubungan dengan sesama manusia. Maka adanya syariat-syariat ini adalah sebenarnya untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ingat, syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang menyulitkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada dalam urusan agama ini ya yang Allah jadikan dalam urusan agama ini min harajin, sesuatu yang memberatkan. Tidak ada. Misal salat. Salat itu sebenarnya ringan. Seandainya orang mengalami kesusahan, orang tidak bisa berdiri, maka suruh duduk. Orang tidak bisa duduk, suruh berbaring. Kan ini perkara yang sebenarnya ringan. Lalu ketika ada kesulitan-kesulitan yang lain, maka ada rukhsah, ada keringanan. Seperti ketika orang safar, dia bepergian jauh dan terasa berat untuk menjalani salat, maka ada jamak, ada qashar. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh sebagai bentuk sayangnya beliau kepada kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu saat ingin sholat dan ingin memanjangkan bacaannya. Tetapi ketika mendengar ada tangisan anak kecil, Nabi SAW memperpendek sholatnya. Kenapa? Karena rasa sayangnya beliau kepada umat ini. Kata Nabi SAW, fa'atajawwazu fi sholati karahiyatan asyukko ala ummiha. Maka aku perpendek sholatku tersebut karena aku tidak ingin memberatkan ibunya anak tersebut yang menangis. Ini dalam sholat. Dalam saum, dalam puasa juga seperti itu. Ketika orang safar, lalu puasa itu memberatkan baginya, maka dibolehkan dia untuk tidak puasa. Ketika orang itu tidak kuat untuk berpuasa, sementara dia safar, maka boleh dia tidak berpuasa. Sehingga pernah ada di zaman Nabi SAW, ya, di dalam safar itu ada seorang yang dikerumuni oleh para sahabat yang lain, kemudian dikasih payung. Maka Nabi SAW bertanya, ini kenapa? Kok ada orang dipayungi segala? Kata para sahabat, wahai Rasul, ini karena sedang puasa. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri antasumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan jika kalian berpuasa ketika safar, karena itu memberatkan. Ini dalam urusan ibadah. Dalam bermuamalah juga sama. Ya, di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, maka Nabi SAW juga menunjukkan rasa kasih sayang beliau kepada kita. Misalnya Nabi SAW itu ketika bergaul dengan anak kecil, maka Nabi SAW itu menunjukkan rasa sayangnya. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW ketika sedang bersama para sahabat, beliau mencium cucu beliau yang bernama Al-Hasan bin Ali. Dan ketika beliau sedang mencium Al-Hasan bin Ali, ini dilihat salah satunya sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Ketika melihat Nabi SAW mencium anak kecil tersebut, maka Al-Aqra bin Habis itu heran. Dia mengatakan, wahai Rasul, aku punya 10 anak yang tidak pernah seorang pun dari mereka yang aku cium. Apa kata Nabi SAW? Dia mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dan masih banyak contoh-contoh dalam syariat Islam ini yang menunjukkan kasih sayang Nabi SAW di dunia ini. Kemudian berlanjut yang kedua, di alam barzah. Ketika manusia sudah di alam barzah, Nabi SAW juga menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada mereka. Bagaimana caranya? Nabi SAW melakukan ziarah kubur. Bahkan beliau sering di malam hari pergi ke kuburan Baqi yang dekat dengan Masjid Nabawi. Beliau malam-malam pergi ke kuburan Baqi. Ngapain? Beliau mendoakan mereka. Masuk ke kuburan,
Maka beliau mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahlil baqi. Ya, keselamatan semoga terlimpah kepada kalian, negeri orang-orang yang beriman, dan sungguh kita akan bertemu dengan kalian. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk orang-orang yang ada di Baqi ini, orang-orang yang ada di dalam kuburan Baqi ini. Nabi mendoakan mereka. Kenapa? Menyayangi mereka sekalipun mereka sudah di alam kuburnya. Beliau doakan mereka. Ini bentuk kasih sayang beliau. Sehingga beliau juga menerangkan perkara-perkara yang ketika orang melakukannya, memilikinya, sekalipun dia sudah meninggal dunia, maka doa akan terus mengalir untuk mereka, atau kebaikan akan terus mengalir untuk mereka. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Jika seorang anak Adam atau seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali karena 3 perkara. Yaitu yang pertama karena sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Perhatikan yang ketiga ini. Anak soleh yang mendoakannya. Berarti maksudnya kita itu dituntut agar kita punya amalan-amalan yang menjadikan kita punya generasi berikutnya yang mau mendoakan kepada kita. Karena kalau kita itu sudah meninggal dunia dan ternyata masih ada orang-orang yang mendoakan kepada kita, berarti ini kasih sayang Nabi SAW kepada kita, supaya amalan-amalan kita itu masih terus mengalir dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini di alam barzah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu di akhirat. Maka Nabi SAW juga masih menunjukkan kasih sayang beliau yang besar kepada umat ini nanti di akhirat. Yaitu bagaimana? Ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, maka Nabi SAW akan mengatakan dalam hadis, beliau akan mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Maksudnya beliau menginginkan agar umatnya itu mendapatkan kebaikan, sehingga beliau tunjukkan dengan adanya syafaat. Perhatikan, syafaat Nabi SAW itu memang beliau tunda khusus untuk umatnya nanti di akhirat. Baik syafaat uzma, syafaat untuk seluruh manusia, atau syafaat khusus Nabi SAW, seperti syafaat untuk para calon penghuni surga biar mereka segera masuk surga, atau orang-orang yang sudah menjadi calon penghuni neraka biar mereka tidak jadi masuk neraka, atau mungkin mereka yang sudah jadi penghuni neraka agar mereka dikeluarkan dari api neraka, atau orang-orang yang sudah menjadi penghuni surga agar ditinggikan derajat mereka di surga yang tinggi. Ini kasih sayangnya Nabi SAW. Serta ketika umatnya itu melewati sirat, yang kita tahu yang namanya sirat itu tempat yang sangat mengerikan. Kenapa? Berada di atas neraka. Apa doa Nabi SAW? Ketika umatnya lewat, ya, melewati sirat, maka beliau berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan umatku ini. Ini kasih sayang beliau. Makanya dari 3 bentuk kasih sayang Nabi, baik di dunia maupun di alam barzah, di alam kubur, atau nanti di akhirat, ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang beliau itu sangat besar kepada umat ini. Makanya pantas, kewajiban kita harus berittiba, mengikuti, meneladani beliau. Kita jadikan beliau sebagai uswah kita, sebagai teladan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.